Abraham arrived at a land not yet possessed, but already promised. Before the inheritance, before the fulfillment, God appeared. To your offspring, I will give this land. Genesis 12, verse 7. And Abraham responded, not with strategy, but with surrender. He built an altar, stone upon stone, a place of remembrance. Fire was laid on the altar, not to earn the promise, but to honor the one who gave it. Worship came before possession. Sacrifice came before blessing. In a seasons of lifting his eyes, God enlarged the promise. In seasons of laying things down, God established the inheritance. Worship and sacrifice became the evidence of faith. Long after Abraham, another altar would stand, not built with stones, but with obedience. Christ ascended, the sacrifice complete, fire fall down, the promise now carried within. What once burned on stone now burns in hearts. We are the altar, our lives the offering, our worship the response. Retret di bulan ini, The Fire and the Altar, yang bisa kita bahas. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Kejadian pasal yang keempat, tentang Kain dan Habel. Ya. Saya bacakan buat saudara. Tetapi Kain, sebelum saya ngomong ke sini, Adam itu punya dua anak, namanya siapa? Kain dan Habel. Kain itu profesinya petani, Habel itu dia peternak ya. Dan mereka melihat bahwa ada Taman Eden yang sudah ditutup, dan mereka juga mendengar cerita tentunya dari orang tuanya Adam dan Hawa bahwa mereka pernah tinggal di sana. Dan ada inisiatif dari mereka untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan persembahannya Habel diterima sama Tuhan, diindahkan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas? Ternyata yang bisa panas hati kita. Dan mukamu muram. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi ternyata ada boundaries, Tuhan ngasih tahu. Sebelum kita melakukan dosa, dosa itu baru saja mengintip di depan pintu. Dan Tuhan ngasih tahu ada waktu buat kita untuk tidak commit to that sin. Ya, jangan buka pintu, biarkan dosa itu di luar pintu. Karena Tuhan berkata engkau harus berkuasa atasnya. Kalau kita buka pintu, dia atau dosa yang akan berkuasa atas kita. Kata Kain kepada Habel, adiknya. Ini udah pembunuhan berencana pertama kali selama dunia diciptakan. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu. Lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya. Jadi ternyata setelah orang berbuat dosa masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Nah ini hukumannya. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu.
engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Kenapa? Bayangin saudara, profesinya adalah desainer. Tapi saudara pergi kemana-mana ditolak. Saudara gak bisa menghasilkan karena ini. Dia profesinya petani, dia tahu skillnya cuma bertani, tapi hukumannya kamu injak tanah, kamu gali, gak akan menghasilkan apa-apa. Engkau menghalang aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Tentu kalau orang mempekerjakan dia juga, atau dia pasti akan gara-gara lu, tanah kita jadi gersang. Mendingan we kill you. Dan inilah hukuman yang paling sulit menurut saya. Jadi orang yang homeless itu, karena dia harus mengembara kemana-mana. Gak enak. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Ya iyalah. Disentuh tanahnya, jadi gersang. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Dengan kata lain Tuhan gini, enggak, kamu tuh udah kena hukuman kok. Kamu gak perlu dihukum lagi sama orang lain. Ini aku kasih tanda, saya gak tahu tandanya apa. Ya, tapi dibilang kalau ada yang membunuh kamu, ini ada tandanya bahwa kamu tuh udah dikasih hukuman sama Tuhan. Hukumannya udah berat. Ya, barang siapa yang membunuh Kain, kepadanya akan dibalaskan 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Makanya dari awal Adam dan Hawa juga pergi dari timur, ya, pergi ke arah timur. Karena ini Taman Eden, mereka pergi ke timur. Dan juga Kain juga pergi menjauh ke timur. Nah, berikutnya, sebelum saya lompat ke ayat berikutnya. Kain ini tahu bahwa profesi bertaninya udah di end. Karirnya udah finish. Dia gak bisa bertani lagi. Setelah dia pergi ke timur, dia ini menjadi builder. Dan juga leader. Karena dia membangun kota katanya. Ya, dia membangun suatu kota. Dia gak bisa ngapa-ngapain lagi, dia gak bisa nyentuh tanahnya lagi. Dia harus delegasi ke orang lain. Ya, saudara baca. Tapi saya akan lompat ke ayat 24. Kain punya anak, punya cucu, punya great grandchild, namanya Lamek. Ya, ayat 23, berkatalah Lamek kepada kedua istrinya. Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain, nenek moyang kita, harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Dengan kata lain, ini adalah pembalasan yang tak terhingga. Kalau saya berbuat salah, maka orang lain itu yang mencoba membalas kepada saya akan saya balaskan lagi. Nah, ini ada budaya culture balas dendam di zaman ini. Ya. Dan judul khotbah saya hari ini adalah Beyond 7, the overflow of mercy. Beyond 7, the overflow of mercy. Karena Tuhan sudah menghukum untuk orang yang membalas dendam kepada Kain 7 kali lipat. Tapi dipakai sama keturunannya Kain, barang siapa yang melukai aku akan dibalaskan 70 kali 7 kali. Kurang lebih begitu. Ya. Saat itu saudara, dunia dari keluarganya Kain terbentuk revenge culture. Mereka membalas, dan semakin jahat katanya. Firman Tuhan berkata bahwa bumi ini semakin jahat, keras, violent. Karena barang siapa yang melukai akan dibalas 70 kali lipat. Dan akibatnya ujung-ujungnya hanya great destruction. Saudara tahu ujung dari cerita ini adalah mereka dimusnahkan sama Tuhan, dikirimkan air bah.
Karena hanya gara-gara culture ini. 70 kali 7, pokoknya siapa yang misalnya ada perang gitu ya, ada yang melukai satu kampung dengan kampung yang lain, saling balas-balasan, saking kerasnya mereka jadi violent, sampai Tuhan gak bisa melihat lagi bumi, wipe. Ya, karena budaya balas dendam inilah bumi jadi penuh dengan kekerasan air bah. Mungkin saudara gak bisa membayangkan apa yang terjadi, tapi saya coba membawa saudara untuk mundur ke belakang di tahun 1939, ya, Perang Dunia ke-1. Kalau saudara, if you want to know what Lamech's math looks like, kalau saudara pengen tahu hitung-hitungan Lamech tentang 70 kali 7 kali ini, dalam dunia modern, saya akan membawa saudara ke Perang Dunia 1, tahun 1919. Ketika Allies ya, Prancis dan sebagainya, dan termasuk US, mereka menang perang. Ya, tahu siapa yang kalah? Ya, ini pelajaran waktu saya SMP SMA. Oke. Tapi saya bantu saudara ya. Saya nggak mau membuat kita menjadi look nggak baik. Tapi saya akan mencoba membantu. The Allies humiliated Germany. Allies itu mempermalukan Jerman pada akhir dari Perang Dunia I ini. Ya, mereka menyangka bahwa untuk membalas apa yang Jerman lakukan kepada Eropa, ya, mereka mau membalas. Ini kurang ajar Jerman. Ya, maka Jerman dikasih hukuman yang sangat keras. Ya, yaitu Allah ini mau membalaskan prinsipnya Lamech 70 kali 7 kali. Saudara kalau pengen tahu apa hukumannya, yaitu gampang. Historian sudah menyimpulkan dengan kata ini, BART, B-A-R-T. B stand for blame. Jerman itu legally labeled the criminal of the global community. Mereka secara psikologi udah dilabel menjadi penjahat pokoknya. Jahatnya minta ampun. Ya. Yang kedua, army, mereka punya millions army dan itu harus dibatasin cuman punya 100.000 doang sekarang. Di Perang Dunia ke-1. Hukumannya. Karena ada treaty-nya. Ya, ada perjanjiannya. Yang ketiga adalah reparation. Ya, itu harus bayar. Mereka harus bayar kerugian perang, yaitu sekitar 132 billion gold marks. Roughly itu 500 billion New Zealand dollar sekarang. Ya. Yang keempat adalah teritori. Mereka kehilangan teritorinya, landnya dan resourcesnya. Tahu gak saudara? Mereka harus karena membayar 500 billion New Zealand dollar ini, dan mereka itu dikucilkan, mereka dibenci, ya, dan mereka itu mengalami krisis ekonomi. Itu yang disebut dengan hyperinflasi. Bahkan harga $1 US itu nilainya adalah melebihi 4 trillion German marks saat itu. Untuk membeli kayu buat bakar, ya, heater, karena mereka kan dingin, ya, kayu, mereka harus bawa satu basket isinya uang kertas. Bahkan harganya kayu itu lebih mahal daripada kertasnya ini. Jadi yang mereka lakukan, ngapain gue beli kayu, mendingan gue bakar uang kertas ini. Itu yang mereka lakukan. Mereka bakar uang mereka hanya untuk memanaskan diri mereka daripada mereka beli kayunya. Itu yang terjadi atas Jerman setelah Perang Dunia ke-1. Hukuman Lamech itu tadi, balas 70 kali 7 diterapkan kepada Jerman. Dan akhirnya mereka mengalami hyperinflation, depression, Great Depression. Nah, akibat balas dendam ini yang dilakukan sama Allies itu, US dan sekutunya itu gak menyadari bahwa mereka itu melahirkan seorang monster. 20 tahun kemudian ada namanya Adolf Hitler. Waktu Perang Dunia Pertama dia termasuk tentara. Adolf Hitler, masih muda. 20 tahun kemudian karena ini semua, karena balas dendam ini, lahirlah seorang pemimpin namanya Adolf Hitler. 20 years later, a dictator rose, ya, dia menyatakan perang
buat Perang Dunia Kedua. Untuk payback, balas lagi. Ini sudah keterlaluan, Jerman dipermalukan. Dan Perang Dunia Ketiga, saudara tahu berapa harga yang harus dibayar oleh dunia ini? 80 million lives. Hanya gara-gara Perang Dunia Pertama tadi. Dunia membayar 80 jiwa hilang. Gara-gara Perang Dunia Kedua. Nah, alay sekarang setelah Perang Dunia Kedua, kan Jerman kalah. Ya, Jepang juga dibom. Nah, mereka ini pendekatannya beda. Mereka menyadari gak mau buat monster lagi. Makanya pendekatannya setelah Jerman kalah gak seperti yang Perang Dunia Pertama. Dibantu untuk dibangun Jerman. Jepang pun dibantu. Makanya saudara sekarang kalau ke Jepang mereka polite. Konnichiwa. Karena mereka dibantu. Sampai sekarang udah 60 tahun lebih kita belum melihat monster-monster itu. Kalau dari itu 20 tahun, cuma waktu 20 tahun untuk melahirkan seorang monster. Itulah akibat dari yang namanya hukum balas dendam. Saudara ngerti ya? Oke. Saya menggebu-gebu. Karena anak saya 2 orang suka nonton Perang Dunia 1, Perang Dunia Kedua. Mereka tahu. Sebelum saya khotbah saya bilang, bener gak apa yang saya bilang? Oh ya, mereka tahu. Tontonan mereka itu, dokumenter. 2 anak itu memang. Oke. Sekarang Tuhan Yesus datang. Dia mau memperkenalkan untuk transformasi dari budaya revenge menjadi kepada budaya mercy. Itu sebabnya dia datang. Nah, sekarang kita udah belajar ya. 70 kali 7 lipat itu tentang pembalasan ternyata enggak membawa hal yang baik, malah menciptakan segala sesuatu yang menjadi buruk. Perang Dunia 1, Perang Dunia 2 udah cukup lah. Kalau ada Perang Dunia Ketiga, percayalah kita akan kembali ke zaman batu. Karena kalau udah nuklir yang udah involve, gak ada lagi yang tersisa. Buku gak ada lagi yang tersisa. Kita akan kembali ke zaman batu. Satu generasi mungkin hilang, gak ngerti lagi apa knowledge yang harus ditaruh. Ngerti saudara ya? Nah, inilah yang Tuhan Yesus mau memperkenalkan. Tuhan mau memperkenalkan, jangan entertain budaya balas dendam. Jangan katanya. Tapi harus ada budaya mercy. Lalu, tadi saya ngomong tentang budaya balas dendam. Tuhan Yesus memperkenalkan budaya mercy yang akan saya baca dari Matius 18 sebagai comparisons. Ya, saya bacakan buat saudara. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Petrus ngerti, karena di Alkitab pernah dikatakan. Tadi Kain dibalas 7 kali. Apakah harus 7 kali untuk equalize itu? Ya. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, dia kasih perumpamaan. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Mungkin saudara bingung, berapa besar sih 10.000 talenta itu? Nah, saya kasih di layar. 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta denari. Artinya adalah 60 juta hari kerja. Nilainya kurang lebih, ini saya pakai minimum wage ya di New Zealand. Sekitar 8 billion lah. Nah kalau bisa bayangin 60 million days of work, kalau kita tarik garis lurus ya, dari sekarang itu sampai zaman Adam juga berapa sih? 6.000 tahun. Masih belum bisa kebayar. Masih belum bisa kebayar. Ini 60 juta hari kerja. Besar utangnya. Besar enggak? Setuju ya? Besar ya? Tapi saya mau kasih tahu. Apa yang akan kita baca ini, mungkin kita melihatnya sebagai stranger.
Tapi kemungkinan besar ini kita. Ini saya atau saudara. Ya, saya cuma mau ngasih konteks. Mungkin kita bacanya ini, oh ini orang ini. Enggak, ini bisa terjadi sama kita. Karena Tuhan Yesus lagi ngajarin murid-muridnya, bukan the stranger, dia ngajarin kepada Petrus murid-muridnya. Bukan kepada orang Farisi, bukan kepada ahli Taurat, kepada murid-muridnya. Nah, kemudian ayat 25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Anaknya, istrinya dia harus dijual. Apa yang dilakukan? Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Dia sujud dan menyembah dia. Lalu berkata, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Si raja tahu, ini nggak mungkin lah lu bisa bayar. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, oleh mercy, oleh grace. Ya, mercy, grace, mercy, grace. Ini yang kita bahas. Minggu lalu saya juga membahas banyak tentang belas kasihan dari cerita orang Samaria yang baik hati. Ya, ada hubungannya. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya bayar hutangmu. Hal yang sama dilakukan sama orang itu, maka sujudlah, sama persis. Kawannya itu dan mohon kepadanya, ngomong yang sama juga, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Nah, perbandingannya. Dia berhutang sama raja 60 juta dinari. Ya. Tetapi dia menolak untuk memberikannya. Bayangin, si hamba yang pertama ini willing to take, but refuse to give. Dia willing to take mercy, but refuse to give mercy. Nah, kalau saudara pengen tahu perbandingan besarnya, saya mau kasih tahu. Ini hutangnya itu kurang lebih kayak gunung Mount Hart, gede ya, Mount Hart ya. Atau Mount Cook, gede kan? Nah, itu hutangnya kepada raja. Hutangnya itu seperti kerikil, satu kerikil doang. Itu perbandingannya. Ya. Sampai sini saudara ngikutin? Oke. Nah, ini bisa terjadi sama kita loh. Ya, sama kita. Karena kita udah diampuni dosa kita sebagian besar. Tapi entah kenapa orang yang bersalah sama kita tuh kita, no. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Nah ini dia nih. Dalam kerajaan surga ternyata ada hukum, the law mercy. Ada kata harus di situ. Engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Itu juga yang tadi kita doakan hari ini. Ampunilah kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ada the law of mercy here. Kalau kita break, kita violate that, nah si sang raja ini berhak untuk menghukum kita. Karena ini hukum prinsipnya. Sama seperti hukum prinsip kapasitas. Kalau saudara naik lift, kapasitas 20 orang, isinya 30 orang, apa yang terjadi? Liftnya jatuh. Ya, itu namanya prinsip. Ingat ya, ada the law of mercy. Kita emang gak hidup dalam hukum Taurat, tapi ada the law of mercy. Apa yang terjadi kalau kita gak melakukan ini? Maka marahlah tuannya, karena he violates that law. Marah.
dan menyerahkannya kepada Algojo-Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka, ini Tuhan Yesus yang ngomong, bukan saya. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Ya, nanti saudara, bukan saya yang ngomong. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, terhadap saya juga. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Saya melihat fenomena yang saya sebut dengan cheap grace. Kasih karunia yang murah, tau gak? Orang itu kadang-kadang gak pernah melihat dirinya bahwa, gak pernah menjalani x-ray, bahwa seberapa jahatnya kita, seberapa besarnya dosa kita, sehingga pas kita diampuni, kita gak menyadari bahwa dosa kita itu besar. Itu yang saya sebut dengan cheap grace. Ya. Nah di sini juga Tuhan Yesus mengajarkan bahwa He's making it crystal clear that God's forgiveness is not a one-way street that ends with us. Ketika seorang menyakiti kita, berkata keras sama kita, atau break your trust, atau mungkin berhutang sama kita, it hurts us, it costs us something, dan mungkin it takes us months, years untuk mengampuni. Kayak aduh terlalu sakit lah apa yang dilakukan. Ya, cost-nya gede banget. Ya, karena kita masih punya ego juga. Ego kita yang diambil. Saya menyadari bahwa your pain is valid. Ya, apa yang saudara alami itu valid menurut saya. Dan kesedihannya itu benar-benar real. Sulit. Kita udah belajar dari peristiwa Kain, Lamek, dan juga Perang Dunia ke-1. Kalau kita membalas, kita sudah tahu jalan ceritanya apa akhirnya. Tapi Tuhan Yesus mengajarin apa? Untuk mengampuni. Kalau tadi pembalasan, revenge culture saya menggambarkan dengan Perang Dunia ke-1 supaya saudara bisa relate dan bisa mengerti maksud poin saya dengan mudah. Kali ini di abundance of mercy, 70 kali 7 of mercy, ya kan, karena judul khotbah saya Beyond 7. Ya, kalau Kain dibalas 70 kali 7, Tuhan Yesus ngajarin ampunilah 70 kali 7. Ya. Jadi Beyond 7. Beyond 7. Saya mau menggunakan perumpamaan ini untuk membandingkan apa yang mau saya jelaskan tentang the flow of mercy. Ya. Dan juga untuk menolong menggambarkan apa yang terjadi sama hamba yang jahat ini, ya, yang gak mau mengampuni. Yaitu dari danau ini, ya, dari gambar ini. Di Israel, di atas, itu ada namanya Danau Galilea. Ya, tapi kita mengenalnya Sea of Galilee in English. Sea of Galilee itu di north, di utara. Dan dia menerima masuk air dari banyak stream, dari atas. Dan dia mengeluarkan juga air dan mengalir kepada Jordan River, Sungai Yordan. Dan Sungai Yordan mengalir ke bawah ke namanya Dead Sea, Laut Mati. Jadi fokus kepada dua danau ini. Ya, atau in English lah, saya ngomong fokus kepada Sea of Galilee and Dead Sea. Apa perbedaannya? Tahukah saudara, the Dead Sea itu danau yang paling rendah, the lowest point on earth. 400 meters below the sea level. 400 meter di bawah permukaan air. Ya. The lowest place. Nah, karena air mengalir ya dari atas, dia menerima air yang segar, air dan tertampung kepada di Dead Sea ini. Nah, Dead Sea ini masalahnya dia closed system. Tahu saudara ya, kalau saudara belajar tentang danau itu ada dua sistem, open system atau closed system. Kayak lake Tekapo, ya, itu open system. Karena dia menerima tapi dia nggak stay di situ, dialirin juga. Dia open. Tapi ini danau Laut Mati itu adalah closed system. Dan saudara pernah bertanya kenapa air laut
laut itu asin? Pernah bertanya? Atau tiba-tiba, emang asin gitu? Enggak ya. Saya bilang, I'm the thinker. Kenapa air laut asin? Gitu. Karena ini pelajaran geografi atau apa ya, di waktu SMA lagi. Jadi saudara, air yang mengalir melalui batu pegunungan itu membawa mineral, garam juga termasuknya. Dan end up di laut. Itu sebabnya laut menjadi asin. Ya. Nah, laut mati ini kenapa asin banget? Gak ada kehidupan di sana. Karena semua air itu mengalir karena di paling bawah. Ya, prinsip fisika kan gitu kan. Air mengalir dari titik tinggi ke titik rendah. Yang paling rendah siapa? Laut mati ini. Jadi semua air tuh mengalir ke dia, tapi nggak kemana-mana. Akibatnya, air itu cuman berdasarkan penguapan aja karena matahari. Tapi mineralnya masih tetap di situ. Akibatnya dia menjadi asin dan tidak ada kehidupan dalamnya. Ikan itu mati. Because the water stalls. Ya. So over 1,000 years because it only receive. Inilah masalahnya. Laut mati itu cuma nerima. Tapi dia nggak mampu memberi. Cuma nerima, take the water, but never gives. Akibatnya dia mati. No fish can swim, no plants can grow. Dan juga nggak ada kehidupan. Tapi di Danau Galilea ada kehidupan, ada manusia di situ, ada murid-murid Tuhan Yesus mancing, nelayan, tapi laut mati gak ada apa-apa. Bahkan gak ada komunitas di sana tuh, di laut mati. Yang ada sekarang cuma buat turis, berenang, bisa ngambang gitu. Saudara ngerti ya, ada kata kunci di sini. It takes. But it's not able to give. Nah, prinsip the law of mercy yang pertama yang saya mau saudara bawa pulang. If it stops on you, it will ruin you. Ya. Makanya kata Tuhan Yesus, jangan hanya 7 kali. Kalau bisa open system supaya 70 kali 7. Karena if it stop on you, it will ruin you. Sama seperti laut mati tadi. Hamba yang jahat ini kan cuman terima doang kan. Bener gak? Nah, poin yang kedua yang saya mau saudara bawa pulang. Avoid being the lowest point like the Dead Sea, which has a massive capacity to take, but zero to give. Trap grace or mercy always turn toxic. Si hamba yang pertama ini punya kapasitas yang besar loh. 60 berapa tadi? Berapa billions? 8 billions ya. 60 hari. Dia punya big capacity to receive. Dia punya big kapasitas yang besar untuk menerima. Tapi zero capacity to give. That's the dangers. Dan ini bisa terjadi sama kita. Kita terima kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dia selamatkan kita. Tapi kalau kita nggak punya kapasitas untuk jadi open system untuk mengalirkan, maka Tuhan Yesus bilang challenge, kalau bisa jangan ngomongin 7, sebesar mungkin supaya kamu jadi open system. Karena if the grace and the mercy, the blessings, if only stops on you, it will ruin you, for sure. For sure. Amin saudara. Amin. Nah hamba ini adalah contoh the Dead Sea tadi. Itu hamba yang pertama ini. Dead Sea itu kan gede tadi petanya. Gede dia. Dia cuma receive doang. Dia punya kapasitas yang besar untuk terima anugerah. Terima kasih untuk hutang saya yang dilunaskan. Dia punya kapasitas yang besar untuk takes only. But zero capacity to give. Apa yang terjadi? Mati. Dan berikutnya. Be like Sea of Galilee. Freely you have received, freely give. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Beyond 7. Itulah maksudnya
70 kali 7 kali untuk mengampuni. It's not about, it's 490, enggak. Karena 7 itu angka sempurna, 10 itu juga kelipatan yang sempurna. Karena kalau kita, tadi kita udah ngomong tentang bahayanya kalau budaya culture pembalasan, kalau 70 kali 7-nya kayak massive gitu ya, kayak river, itu bahaya. Kejadiannya kayak jadi ada air bah atau perang dunia ke-1 atau kedua. Kalau terlalu besar gitu untuk revenge. Ya. Kita udah belajar itu. Yang Tuhan mau adalah kita stop revenge, tapi mengalirkan kasih yang daripada Tuhan kepada kita, dan jangan egois disimpan sama kita. Bisa mungkin kita punya open system untuk mengalirkan air itu kepada orang lain. Tuhan Yesus adalah contoh yang terbaik. Dia bisa terima, he has a big capacity to take the punishment. Dia punya big capacity to take revenge. Karena dialah dia menjadi berdosa karena kita. Dia tanggung kemarahan Tuhan, Bapak, karena gak bisa ngeliat dosa kita. Dia tanggung. He has a big capacity to handle that. Tapi dia gak mau menghukum orang yang menyalibkan dia. Dia katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, jadi saudara hari ini belajar Danau Galilea dan Laut Mati. Saudara mau jadi apa? Danau Galilea ya. Di mana dia terima dan dialirkan. Inilah yang sedang kita pelajari bulan ini. Kesimpulan, saya mencoba menolong untuk kita itu murah hati untuk mengampuni orang. Karena kalau enggak, jadi toksik kayak laut mati. Kebanyakan mercy kita terima, tapi kita enggak mau kasih ke orang lain, itu jadi racun. Saat orang nyakitin kita, gue gak mau temenan sama lagi deh. Gue blok dia. Gue blok pokoknya. Gak mau. Ya, gak mau. Kita harus berani punya open system. Ini untuk kebaikan kita, bukan untuk Tuhan sebenarnya. Ya. Tapi kembali lagi ada the law of mercy yang saya bilang tadi. The law of mercy, kalau haruslah kamu melakukan hal yang sama, haruslah kamu mengampuni orang sama seperti Bapamu di surga juga mengampuni kamu. That's the law of mercy. If you violate that, katanya Tuhan itu bisa marah. Dan Tuhan Yesus gak bisa menolong kita. Nah itu makanya saya bilang cheap grace. Saya melihat banyak orang Kristen itu, saya ngomongnya istilahnya latah, tau gak latah? Bertobat latah, cuma ikut-ikutan. Dia gak menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa, yang butuh keselamatan. Sehingga siapa yang mau terima Tuhan Yesus maju gitu, tapi dia gak menyadari bahwa dia itu adalah menerima grace yang begitu besar. Dan itu banyak terjadi. Dan akibatnya adalah, jangan heran kalau dia gak mau mengampuni orang yang bersalah dan Bapa di surga marah. Akan diperlakukan juga. Ya, karena itu menurut saya itu not the real conversion. Bukan pertobatan yang sesungguhnya. Dia gak pernah mengalami lahir baru yang sebenarnya. Enggak. Siapa di sini yang pernah punya musuh, angkat tangan? Coba saya lihat yang gak angkat tangan. Ayo saudara bohong loh. Pernah lah ya. Pernah. Pesan Tuhan hari ini adalah apa? Mengampuni. Sakit enggak? Ya, sakit lah. Sakit. Tapi kalau kita pernah menyadari bahwa kita sudah menerima kasih karunia itu, maka kita akan dengan freely we give the grace to others. Coworker saudara yang nyakitin, ya kan?
eh, kita kan berhubungan dengan orang. Anak saudara, suami saudara, istri saudara, mertua saudara, ya. Siapa lagi? Ada lagi enggak? Hah? Pacar, aduh. Gebetan, aduh. Itu benar-benar, aduh. Nyakitin banget ya. Mempermainkan perasaan saya tuh. PHP, aduh apalagi. Yang ngutang sama saudara. Yang udah ngutang lebih galak lagi. Kita tagih dia lebih galak daripada kita. Ya. Tuhan Yesus ngomong apa? Tahu nggak utang yang tadi 1 kerikil tadi saya bilang dibandingkan dengan Monhat? Kalau saudara bandingin, saya udah hitung ya, matematika tuh berapa persen? 0,0000 something. Artinya sebenarnya 0%. Itu karena close system, karena debt kayak laut mati itu, dia bisa nerima besar tapi nggak bisa berani sepeser pun, sekecil pun. Jangan menjadi orang Kristen kayak gitu. Gak ada baiknya. Makanya Tuhan Yesus encourage kita, buka sebisa mungkin, sebesar mungkin. Karena itu untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita. Nah ini ada rahasianya. Sebulan ini saya berbicara banyak tentang healthy church. Saya sebagai pemimpin di sini, kerinduan saya cuma saudara sukses, berhasil. Itu doang, itu yang saya pengen. Gak ada yang lain. Saya pengen semua kita tuh menghasilkan buah. Dan saya menyadari bahwa setiap daripada kita itu sedang mengalami perjalanan dari sick person menjadi orang yang sakit. Yang firman Tuhan berkata bahwa orang sakitlah yang membutuhkan tabib, kita lah orang-orang sakit. Ya, dan kita mengalami perjalanan. Doa saya pengen kita semua ini mengalami kesehatan yang paling terutama itu dalam spiritual dulu. Ya, dan kemudian kalau kita bisa mengampuni ini, ya melakukan hal ini, percayalah. Tuhan itu dia punya resource yang sangat besar sekali. Saya sering ngomong begini, if the heaven give the best that it has, which is Jesus Christ for us, masa sih mereka menahan financial, masa sih sorga menahan kesehatan, masa sih sorga menahan peace, damai sejahtera untuk kita? Enggak lah. Kalau dia udah memberikan yang terbaik, yang saudara butuhkan itu di bawah itu sebenarnya. Ya. Tapi dia mengerti kalau kita dikasih banyak, kita nggak punya open system, it will ruin us. Dan saya percaya bahwa apa yang saudara kejar hari ini, kemungkinan besar dalam waktu 5 tahun saudara akan switch your mind, switch your decision. Gue ngapain yang ngejar itu ya? Ngapain ya? Sama seperti saya. Ada banyak hal yang 6 tahun, 7 tahun lagi yang saya kejar setelah di posisi ini. Kenapa ya saya kejar itu ya? Seandainya saya bisa tahu apa yang harus saya kejar sebelumnya. Yang benar. Oleh karena itu, fokuslah untuk kita menjadi open system. Karena Tuhan tuh pengen ngasih tsunami tuh gak? Kayak sungai ya, buat saudara sehat secara spiritual, untuk saudara bisa menolong orang lain, secara sehat secara mental, supaya saudara bisa menolong orang lain, karena banyak orang yang juga gak bisa tidur. Mikirin, stres. Ada juga orang-orang yang sakit dalam tubuh karena gak tahu, makan yang benar gimana. Atau apa yang harus dilakukan dalam seharian untuk bisa menjadi sehat. Dan juga financial juga bingung. Saya bingung, saya berhutang, gak tahu cara bikin budget gimana. Gak ngerti. Saya waktu itu ngomong minggu lalu. Saya tanya sama Ray, kamu mau kerja apa Ray? Oh nanti saya mau jadi kerja financial advisor. Wah boleh nih kalau jadi financial advisor. Akhirnya saya ngomong gini sama dia. Anggap Ray, saya ini punya utang 50.000 dolar, bukan 50.000 rupiah. Kan kamu advisor. Tolong saya supaya saya bisa keluar dari utang saya. Gimana caranya? Saya kasih challenge ke dia. Pelajarin itu Ray, gitu. Karena
benar, orang butuh pertolongan. Dan berikutnya adalah social health. Nah, social health ini saya banyak mengalami kegagalan dalam hal ini. Banyak kali. Ya. Dan kita berhubungan sama orang tuh banyak. Dan Tuhan mau kita punya bukan hanya banyak teman, kayak Tuhan Yesus dikerumunin orang-orang. Tapi kita tahu membawa diri, bisa memberikan keselamatan kepada orang, menolong orang. Ingat gak? Tuhan itulah dokter, kita bukan dokter. Tapi kita mengarahkan orang lain kepada dokter yang sesungguhnya. Nah, dari 5 ini Tuhan pengen kita sehat, pengen berhasil menghasilkan buah. Tapi saya mau saudara dan saya mengerti bahwa saat kita menerima jangan close system. Bahaya, menghancurkan diri kita. Jadi kalau Tuhan kasih saudara karunia, roh, karena hari ini kita merayakan Pentakosta. Setiap daripada kita ada yang dikasih karunia leadership, mengajar, jangan kaget, bernubuat, dan mendoakan orang sembuh. I'm serious about it. Cuma kadang-kadang kita gak berani aja. Kita gak berani melangkah bahwa we are the open system. Kita close aja buat kita. Ya. Dan Tuhan mau memakai kita semua. Dan ini yang mau saya ajarkan. Karena ini adalah hari terakhir tentang the fire and the altar. Bukan masalah persembahan itu. Karena masalah persembahan sudah lunas. Gak ada persembahan yang sempurna selain Tuhan Yesus sendiri itu. Yang menyerahkan diri. Tapi yang dia mau dari kita adalah beyond the 7. The overflow of mercy. Kenapa saya kata pakai overflow? Karena itu adalah tema retreat kita minggu depan. The word overflow is important. Karena overflow itu harus mengalir. Bukan berkurang karena menguap karena matahari, kita gak mau. Kita mau mengalir. Ya, siapa saudara yang percaya bahwa saudara akan diberkati, ya saya berani ngomong berkat nih. Saudara akan diberkati, mengalami kelimpahan dalam hal spiritual, katakan amin. Dalam hal mental, katakan amin. Dalam hal kesehatan tubuh, katakan amin. Financial, katakan amin. Dan juga sosial, katakan amin. Jangan kaget. Jangan kaget. Tuhan mau mempersiapkan kita semua. Ya, Tuhan mau mempersiapkan kita semua di tempat ini. Ya, yang saya harapkan dari kita semua adalah open your mind, open your heart, become the open system.